Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kenapa DTSN yang sudah selesai belum bisa kita pergunakan? Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita masih memerlukan uji petik, kita masih memerlukan koordinasi sekali lagi dengan pemerintah kabupaten kota untuk memastikan data terbaru kita ini terus sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Nah, setelah nanti uji petik selesai, udah final, maka nanti di triwulan kedua kita akan jadikan pedoman untuk membagi bansos maupun juga melaksanakan program PKH dan sejenisnya. Saya sekali lagi ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa harap maklum apabila pada kesempatan yang akan datang pada hari ini atau pada triwulan pertama ini mendapatkan bantuan, nanti kalau di triwulan kedua kemudian bisa jadi tidak mendapatkan bantuan. Dan bisa jadi yang selama ini tidak mendapatkan bantuan akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi ini hal yang perlu kita sosialisasikan terus. Kemudian yang juga nanti baru adalah setiap 3 bulan data ini akan dilakukan pemutakhiran. Dan untuk itu bisa jadi penerima bansos itu tidak akan terus-menerus, ya. Mungkin karena sudah naik kelas, ya, mungkin karena sudah pindah program ke pemberdayaan dan lain sebagainya. Maka salah satu hasil pertemuan tadi yang dengan Pak Menko Pemberdayaan Masyarakat adalah untuk melakukan perencanaan ke depan, bagaimana program pemberdayaan itu nanti bisa ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga lain yang sesuai dengan kebutuhan keluarga penerima manfaat tersebut. Misalnya mereka punya usaha dan usahanya masuk kecil menengah bisa ke UMKM. Kalau dia punya usahanya di bidang industri kreatif bisa ikut ke Kementerian Ekonomi Kreatif. Kalau dia bergerak di dunia koperasi nanti bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi dan begitu seterusnya. Kalau mereka tidak usaha, pinginnya bekerja, maka bisa jadi nanti kita bekerja dengan Kementerian Tenaga Kerja dan kementerian-kementerian lain yang punya program untuk peningkatan kapasitas keterampilan dari mereka yang selama ini menjadi penerima manfaat dari Kementerian Sosial. Jadi ini program akan terus berkelanjutan seperti itu dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menko, kita punya target-target untuk menurunkan kemiskinan sesuai dengan arahan dari Presiden. 0% paling lambat untuk kemiskinan ekstrim di tahun 2026 dan pada saat nanti 2029 kemiskinan kita sudah turun di bawah 5%. Sekarang sudah 8,57. Inilah koordinasi terus dilakukan. Kali ini Pak Menko berada di Kementerian Sosial. Pada pertemuan yang lain akan pindah ke kementerian-kementerian lain. Terus terkait Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut. Saya belum ngerti betul maksud dari Pak Luhut ya tentang 50% yang tidak tepat sasaran itu dengan nilai bantuan sekitar 500 triliun lebih setiap tahunnya. Yang berada di Kementerian Sosial sebagaimana yang diketahui adalah 79 triliun, itu pun sudah dengan operasional. Jadi sekitar yang langsung cash transfer itu 70, berapa kita cash transfernya itu bantuan untuk bansos sama PKH itu 75 triliun, 75 triliunan lebih. Nanti angkanya bisa kita pastikan lagi. Tapi 75 triliun itu berupa cash transfer lewat Himbara dan lewat PT Pos. Sisanya baru untuk operasional, untuk gaji pegawai, untuk gaji pendamping,
dan juga untuk program-program pendukung seperti bansos adaptif. Bansos adaptif itu bansos yang untuk bencana itu. Saya kira itu ya. Jadi kalau dikira itu 50% itu angkanya cukup besar, tetapi dengan mudah-mudahan dengan data yang baru ini ya, apa yang disampaikan Pak Luhut itu bisa kita akomodasi. Karena yang disampaikan oleh Pak Luhut adalah dalam 10 tahun terakhir, yang beliau maksud itu 10 tahun terakhir. Ya tentu kita akan pelajari, kita akan cermati apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu untuk kita jadikan bahan evaluasi. Maka itulah Pak Presiden Prabowo sejak awal ngajak kita untuk memulai kerja dengan data yang akurat. Nah, apa yang dikerjakan selama 3 bulan terakhir ini adalah dalam usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat. Itu ya, jadi kita buat begitu, jadi kita akan pelajari. Masukan-masukan yang baik akan terus kita jadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pensasaran ke depan ya. Maka itu kita akan coba 3 bulan, dan kita harus sepakat dengan BPS ya, setiap 3 bulan kita lakukan pemutakhiran, dicek lagi, setiap 3 bulan kita lakukan evaluasi, kita lakukan pemutakhiran lagi, kita cek lagi, sehingga bisa jadi nanti penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat bisa tidak mendapatkan lagi pada triwulan-triwulan berikutnya. Jadi ini perlu disampaikan supaya nanti masyarakat tidak katakanlah bingung gitu. Kenapa saya dapat, kenapa kemarin nggak dapat, sekarang nggak dapat dan lain sebagainya. Mungkin karena datanya sudah tidak sesuai lagi. Nah, kalau ada yang protes bagaimana? Silakan, boleh untuk protes, untuk usul lewat cek bansos itu. Itu ada lagi terakhir? Ya. Ada gambaran akan mendapatkan bansos lagi? Oh, belum tahu. Jadi itu nanti ada inclusion error, ada exclusion error. Jadi belum tahu. Makanya kita masih akan kita uji petik lagi di lapangan. Nanti pasti pada saatnya pasti kita akan sampaikan. Ya. Ya udah sering saya sampaikan juga masalah bansos di sini terus dievaluasi, ya, dievaluasi terus, dan Presiden mengikuti, mencermati, dan juga terus menerima laporan, sehingga beliau jika dipandang perlu, tentu beliau juga akan memberikan tambahan-tambahan jika diperlukan. Jadi kalau yang pro rakyat itu beliau sangat punya atensi, sangat punya perhatian. Sementara kalau soal efisiensi sudah saya sampaikan berulang-ulang, di Kementerian Sosial itu ada kaidah-kaidah tadi yang untuk bansos sama sekali tidak dikurangi. Lebih-lebih juga kalau memang diperlukan sesuai arahan Presiden akan ditambah. Untuk gaji pegawai, kemudian honor pendamping dan lain sebagainya juga tidak ada yang dikurangi pada tahun berjalan ini. Ya, efisiensi kita lakukan sesuai arahan dari Presiden, dan kita harapkan ya dengan adanya efisiensi ini semua jajaran Kementerian Sosial untuk mau menyesuaikan, mau beradaptasi, mau melakukan upaya-upaya untuk